Selamat sore, perkenalkan saya Lodvikus Laba, NIM 2211089. Saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu penerapan artificial intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Penyusunannya ada di daftar isi sebagai berikut. Pertama, kata pengantar. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Bab 2 pembahasan. 2.1 review artikel jurnal penelitian pertama. 2.2 review artikel jurnal penelitian kedua. 2.3 review artikel jurnal penelitian ketiga. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. 3.2 saran dan daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Artificial intelligence pada bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Kecerdasan buatan, sering disingkat sebagai AI, mungkin berkonotasi dengan robotika atau adegan futuristik. Kecerdasan buatan mengungguli robot fiksi ilmiah ke dalam non-fiksi ilmu komputer canggih modern. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membuka sebuah fenomena baru dalam segala bidang, khusus dalam bidang pendidikan, industri, dan bisnis. Kecerdasan buatan umumnya dikaitkan dengan sebuah alat bantu untuk menentukan sebuah permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks pada berbagai permasalahan di bidang bisnis, industri, maupun pendidikan. Konsep utama dari kecerdasan buatan adalah menciptakan sebuah alat bantu atau mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Kecerdasan buatan dapat menjadi pelengkap dari para manusia untuk dapat mengurangi tingkat pengambilan keputusan yang berdasarkan keyakinan pribadi. Penggunaan kecerdasan buatan dalam literatur telah banyak diimplementasikan, salah satunya terhadap pengguna kecerdasan buatan dalam manajemen sumber daya manusia, seperti proses penggalian informasi dari kandidat seleksi pegawai. Kecerdasan buatan memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru. Komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sejumlah besar data dan mengenali pola data. Bab 2 pembahasan. 2.1 review artikel jurnal penelitian ke-1. Partikel penelitian, isu proses bisnis berbasis artificial intelligence untuk menyongsong era industri. Nama penulis artikel penelitian, Herbert Siregar 1, Wawan Setiawan 2, Puspo Dewi Dirgantari 3. Nama penerbit artikel jurnal penelitian, Jurnal Bisnis Strategi. Tahun jurnal diterbitkan 2 Desember 2019. Latar belakang. Perubahan proses bisnis yang berjalan sangat cepat di era industri ini memberikan dampak positif dan negatif juga bagi pelaku dunia bisnis. Bagi mereka yang ingin terus maju dan berkembang, maka perubahan tersebut menjadi keniscayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai macam model proses bisnis yang berkembang saat ini. Kami melakukan investigasi dari berbagai artikel jurnal internasional dan mengklasifikasi artikel-artikel sesuai dengan bidang kajian. Hasil investigasi dapat memberikan gambaran tentang isu-isu yang berkembang saat ini di dunia internasional dan menjadi salah satu acuan bagi pihak yang bergerak dalam dunia bisnis akademisi. Rumusan masalah. Apa yang terjadi suatu definisi yang berkaitan dengan proses bisnis yang umum kita jumpai. 2. Bagaimana pendapat Anda mengenai just walk-out teknologi atau teknologi belanja berjalan yang bebas tanpa hambatan? 3. Mengapa pada konteks manajemen proses bisnis tentu saja peran dari kecerdasan buatan cukup signifikan? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali lebih dalam perubahan proses bisnis dunia internasional melalui investigasi berbagai macam artikel yang dipublikasikan antar tahun
2012 sampai 2020. Dengan penelaahan dari artikel-artikel tersebut, kami mencoba mengungkap model-model perubahan proses bisnis yang terjadi. Selanjutnya dari model-model yang didapat akan diklasifikasikan sesuai dengan konteks kontribusi kami bagi keilmuan manajemen proses bisnis. Ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pelaku bisnis Indonesia di bidang mendatang. Metode penelitian. Kami melakukan penelusuran terhadap jurnal-jurnal internasional yang terbit antara tahun 2015 hingga tahun 2020. Kata kunci yang digunakan antara lain business process management, artificial intelligence, data mining, big data, business intelligence, dan expert system. Hasil dan pembahasan penelitian. 1. Secara umum, domain aplikasi yang lebih luas adalah penilaian interoperabilitas sistem informasi dan proses di organisasi manapun yang membutuhkan banyak proses untuk berinteraksi secara efektif. Dan solusi dari permasalahan tersebut adalah meninjau pendekatan evaluasi interoperabilitas yang ada, mengusulkan konsep interoperabilitas semiotik dan penerapannya pada sistem informasi layanan kesehatan, membuat kerja yang diusulkan dengan sekelompok metrik untuk mengukur interoperabilitas dari perspektif baru perspektif semiotik. Kesimpulan dan saran. Melihat fenomena penggunaan kecerdasan buatan yang digunakan dalam proses bisnis memberikan sebuah cakrawala baru bagi kita, khususnya yang bergerak dalam bidang bisnis. Sebuah peluang akan tercipta bagi mereka yang ingin menangani persaingan industri. Terlepas dari skala kecil, menengah, ataupun korporat, peluang baru dapat muncul ketika kita sudah berani mencoba menerapkan kecerdasan buatan, misalnya saja untuk analisis keuangan. Keterbatasan penelitian ini belum mampu mendapatkan artikel dalam jumlah yang besar, misalnya yang dalam hitungan ratusan. Dengan jumlah artikel yang besar, klasifikasi akan terbentuk lebih kompleks dan memberikan informasi yang lebih lengkap. Pada masa mendatang, kami bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan untuk menutupi kekurangan tersebut. 2.2 Review artikel jurnal penelitian kedua. Judul artikel jurnal penelitian yaitu Implementasi Artificial Intelligence dalam mematakan karakteristik, kompetensi, dan perkembangan psikolog siswa sekolah dasar melalui platform offline conference. Nama penulis artikel jurnal Ahmad Sudi Prakitno. Nama penerbit artikel jurnal penelitian Procading KMP Education Research Conference Keluarga Mahasiswa Pasca Sarjana. Tahun jurnal diterbitkan 18-27 September 2017. Latar belakang penelitian. Makalah ini akan membahas mengenai penerapan artificial intelligence dalam mematakan karakteristik, kompetensi, dan perkembangan psikolog pada siswa sekolah dasar, serta faktor yang mempengaruhi dari penerapan artificial intelligence. Rumusan masalah penelitian. 1. Bagaimana cara mengimplementasikan artificial intelligence pada siswa dasar? 2. Apa peran penting AI dalam bidang pendidikan? 3. Bagaimana AI dapat mematakan karakteristik, kompetensi, dan perkembangan psikolog pada siswa sekolah dasar? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengaplikasikan adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan, khususnya pada karakteristik, kompetensi, dan perkembangan psikolog siswa sekolah dasar Indonesia itu sendiri. Selain itu juga untuk menelaah hambatan, manfaat, serta faktor yang mempengaruhi dari penerapan artificial intelligence itu sendiri.
dan juga sekaligus membuktikan seberapa pentingnya AI untuk bidang pendidikan dikarenakan di zaman modern ini semua sudah serba memakai internet. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini tidak terdapat indikator khusus yang menampilkan dan menjelaskan bahwa adopsi teknologi AI terlaksana dengan sempurna. Indikator yang digunakan di sini cukup sederhana, yakni dengan meninjau apakah nantinya apabila teknologi AI ini dapat diterapkan dan dampak positif yang dihasilkan lebih besar ketimbang negatif. Pelaksanaan penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel penelitian. Sampel penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan beberapa pertimbangan. Hasil dan pembahasan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah diharapkan dapat diekspresikan ke seluruh SD di seluruh Indonesia melalui teknologi AI. Berbagai langkah yang penting dapat dilakukan dengan dasar pertimbangan yang matang dan diharapkan menghasilkan keputusan yang tepat. Dan juga kesimpulan dan saran. Dengan perkembangan teknologi AI di Indonesia khususnya bidang pendidikan mampu membuat karakteristik kompetensi dan perkembangan psikolog siswa sekolah dasar ini di Indonesia menjadi lebih baik. 2.3 Review artikel jurnal ketiga. Judul artikel penelitian Smart Manufacturing Management System memanfaatkan big data dan algoritma machine learning untuk produksi UMKM. Nama penulis artikel jurnal penelitian Dwi Iskandar Alif Fathoni Aldika Artal Barata. Nama penerbit artikel jurnal penelitian Program Studi Sistem Informasi Politeknik Indonesia Surakarta. Tahun jurnal penerbit 2 September 2021. Latar belakang penelitian. Di era smart manufacturing menuntut perusahaan menerapkan teknologi big data dan artificial intelligence. Untuk diterapkan di sistem manufaktur, sering berjalannya proses manufaktur, maka data yang dihasilkan akan semakin besar, maka diperlukan analisis data agar dapat dibaca sebagai statistik. Machine learning sebagai bagian dari artificial intelligence sangat diperlukan untuk memberikan analisis, rekomendasi, dan prediksi. Penerapan teknologi ini tidak hanya dibutuhkan untuk perusahaan besar, namun juga perlu diterapkan di sektor UMKM, termasuk di UMKM yang bergerak di bidang industri manufaktur. Rumusan masalah penelitian. 1. Bagaimana AI bisa membantu dalam sistem manufaktur terpadu? 2. Keuntungan yang diberi AI dalam bidang manufaktur. Tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah penerapan AI dalam sistem manufaktur terpadu bermaksud untuk dapat melakukan pekerjaan dalam pembuatan produk agar dihasilkan produk sesuai dengan waktu yang direncanakan dan jumlah produksi yang tinggi dengan tanpa adanya pengawasan. Mesin dapat beroperasi 24 jam dan mampu mendeteksi mandiri terhadap apa yang dilakukan dan merancang smart manufacturing manajemen sistem menerapkan big data dengan platform MongoDB dan machine learning dengan pemrograman Python. Library yang diperlukan NumPy, Pandas, Scikit-learn, dan Matplotlib. Algoritma yang digunakan algoritma support vector machine development menggunakan framework Django. Hasil dan pembahasan penelitian. Untuk penerapan yang maksimal, model machine learning dibutuh dataset dengan record yang banyak. Untuk mengatasi ini, kami menggunakan beberapa dataset dari platform Kaggle sebagai bahan uji. Kami memilih dataset yang memiliki kesamaan struktur dengan model MongoDB
yang telah kami buat. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep big data dan machine learning sangat penting diterapkan sistem UMKM manufaktur guna mendongkrak produksi. Penerapan konsep big data telah dibuat desain database sistem manufaktur menggunakan NoSQL MongoDB. Bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. A. Adapun keunggulan yang tersedia di jurnal penelitian pertama yang membahas AI di bidang pendidikan yang memberikan suatu keunggulan, yaitu AI telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga AI sendiri dapat menjadi alat yang bisa dapat mematakan karakteristik, kompetensi, dan perkembangan psikolog pada siswa sekolah dasar. Itu sangat membantu sekali dalam bidang pendidikan dikarenakan kita bisa lebih memahami tentang karakteristik, kompetensi, dan psikolog seorang siswa. Dan tidak lepas dari situ, pengembangan AI di bidang pendidikan juga semakin berkembang dari tahun ke tahun. B. Keunggulan yang dapat di jurnal penelitian kedua yang membahas AI di bidang bisnis sendiri, AI telah menjadi faktor utama dan kunci utama pada bidang kebisnisan ini karena memberikan sebuah cakrawala baru bagi pembisnis yang bergerak pada bidang bisnis yang akan menciptakan suatu peluang yang ingin menangani persaingan pada bidang kebisnisan terlepas dari skala kecil, menengah ataupun korporat. C. Keunggulan yang terdapat pada jurnal ketiga yang membahas AI di bidang industri sendiri menjadikan konsep big data dan machine learning sangat penting diterapkan sistem UMKM manufaktur guna mendongkrak produksi. Penerapan konsep big data telah dibuat desain database sistem manufaktur menggunakan NoSQL MongoDB. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan juga menjadi sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. D. Dari makalah penelitian ini dapat disimpulkan bahwa AI memang teknologi yang sangat dibutuhkan, namun pengembangan dari AI sendiri terbilang cukup lambat, belum lagi dengan biaya membuat AI sangat mahal dan masih banyak lagi. Jadi alasan mengapa kita masih belum bisa memenuhi AI di beberapa bidang, namun pemanfaatan AI sangat diprioritaskan dalam beberapa bidang, contohnya dalam pembuatan video game, kecerdasan buatan digunakan untuk membuat perilaku menjadi cerdas dan bisa bekerja secara lebih cepat dan efektif. 3.2 Saran. A. Pada penelitian pertama menjelaskan mengenai konsep sebuah artificial intelligence atau suatu kecerdasan buatan yang berada di bidang pendidikan, namun juga perlu adanya penguatan sistem kerja pada AI secara efisien dan cepat, tentunya agar bisa lebih sempurna. B. Serta adanya suatu AI yang hanya dapat melakukan pekerjaan yang didesain sedemikian rupa oleh manusia seperti pada bidang bisnis. Dampaknya, jika tidak sesuai maka cenderung error atau crash. Itu menyebabkan output yang dihasilkan tidak cocok atau tidak sesuai. Maka dari itu perlu dilakukan dengan sangat teliti dan detail. C. Walaupun dalam bidang industri AI sangat membantu, namun harga membuat AI sendiri terbilang cukup mahal dan tidak mudah. Dengan itu mengakibatkan kita jarang menemui AI di bidang pendidikan, bisnis, dan juga industri. Namun terlepas dari harga dan rumit dari AI juga sangat membantu dalam berbagai bidang, khususnya pada bidang industri. Dan yang terakhir adalah daftar isi sebagai berikut.